Dokter! Tolong, Dok! Cherly Kurniawan. Dokter, tolong! Ada kesembuhan bagi Bapak Cherly Kurniawan. Aku nggak mau mati. Itu mungkin kecepatan sekitar 200 lebih, tiba-tiba mobil saya berputar-putar gitu. Saya menangis sejadi-jadinya, saya bilang, wah ini pasti pintu penghakiman nih. Aku nggak mau mati, Tuhan. Lalu menuju satu pintu yang tertutup, tapi buka, masuk satu orang gitu. Jadi waktu dibuka ada cahaya, masuk satu orang gitu. Nah waktu di baris yang belakang tuh, waktu berbaris, saya menangis sejadi-jadinya, saya bilang, wah ini pasti pintu penghakiman nih. Aku nggak mau mati, Tuhan. Tuhan. Mencari kesenangan yang kita belum jelas jati diri kita, akhirnya masuk dalam pergaulan yang salah. Saya terjerumus dalam dunia malam, ya jadi saya pakai narkoba, terlibat dalam free sex juga. David? Iya, Pak. Kenapa ini tutup? Iya, Pak. Salah manajemen, Pak. David. Karena pengeluaran yang berlebihan, sehingga harus tutup, sehingga saya terpaksa harus menutupi dengan kebohongan untuk mendapatkan bantuan dari orang tua. Kalau kamu mau jadi benar, menjalankan usaha, maka tekunilah usahanya, ya. Bapak siap bantu nih. Iya, Pak. Waktu itu usaha furniture pernah, lalu terpaksa harus tutup, lalu dibuka usaha baru yaitu restoran dari orang tua. Tapi itu tidak mengubah hidup saya, tapi tetap lanjut aja dunia malamnya. Memang itu kan kayak addicted ya, jadi kayak terikat dalam komunitas maupun juga dalam keinginan memakai itu ya. Malam ini kita harus happy. Oke. Kita harus dugem ya. Oke. Gue disediain buat lo nih. Cewek cantik, bro. Lebih berat ke dugemnya, nggak terlalu fokus di nasihat orang tua. Berjalan 3 tahun lebih, lalu juga nggak berjalan mulus karena terulang kembali hal yang sama. Pengeluaran lebih banyak lagi dari pemasukan, saya pakai untuk dugem, sehingga itu juga terpaksa harus tutup lagi. Jadi gimana nih, Pak? Saya datang ke sini cuma janji-janji aja mau bayar. Ada apa ini ribut-ribut? Anak Bapak punya hutang sama saya. David, kamu menjomong lagi? Iya, Pak. Kamu bikin masalah terus. Kemarin David sempat salah manajemen gitu, Pak. Jadi ya... Usaha apa lagi? Jadi waktu itu sempat bangkrut dan dibantu orang tua untuk boleh menyelesaikan outstanding semuanya. Saya minta maaf nih, Bu, ya. Nanti utang anak saya akan saya lunasi semua ke Ibu. Saya minta hari ini juga, Pak. Ibu tenang aja. Pikiran saya waktu itu sih cuma, oh saya harus sukses nih supaya nggak perlu minta bantuan lagi. Supaya saya bisa dugem dari uang saya sendiri gitu aja. Ya jadi pengen cari duit lebih waktu itu untuk dugem yang lebih dahsyat gitu mungkin ya. Halo, bro. Lu di mana nih? Buruan lah kesini merapat. Oh, siap-siap, bro. Udah sediain barangnya nih, bro. Pasti gua meluncur. Iya, udah tunggu aja. Oke ya. Ikut saya. Apa-apaan nih, Pak? Ikut saya. Enggak, Pak. Kamu kan grup dari itu kan? Kamu kan? Ikut. Pat, kamu teman. Woi bro. Oh, bro. Kagetin aja, bro. Kenapa bro? Temenmu ketangkep? Iya, bro. Nah, tahu nggak bro? Kamu beruntung kamu nggak ketangkep bro. Tahu nggak itu tandanya apa? Tuhan masih sayang sama kamu. Ingat itu. Baik-baik bro. Thank you, bro. Saya merasa itu keberuntungan ya. Saya merasa suatu keberuntungan. Ya, tapi di dalam hati kecil saya juga ini ada yang melindungi saya nih gitu. Saya berpikir itu Tuhan, tapi saya nggak merasa butuh banget waktu itu. Maksudnya saya merasa ya ini hidup saya gitu.
saya mau happy aja. Jadi waktu itu saya merasa bahwa kesenangan-kesenangan yang saya kejar itu tidak memuaskan hati saya yang terdalam. Jadi kayak ada yang kosong, kayak ada yang hilang, kayak hidup ini hampa. Jadi kayak saya tuh bosan, masa hidup ini begini terus gitu, berulang. Ya waktu happy sih saya lupa sesaat. Ya, waktu sadar saya mikir lagi, masa begini terus, happy-happy aja gitu. Itu mungkin kecepatan sekitar 200 lebih, lalu di sebelah kanan saya itu pagar pembatas tol, sebelah kiri saya mobil lain, jauh di depan saya itu truk tangki bahan bakar ya. Lalu tiba-tiba mobil saya selip dan muter balik gitu, sehingga saya berjalan mundur dengan kecepatan tinggi. Aku belum siap, Tuhan. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati sekarang, Tuhan. Meskipun hidup saya kacau, ya berantakan lah gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba mobil saya berputar-putar gitu, kayak gasing. Enggak. Aku nggak mau, Tuhan. Aku nggak mau mati sekarang, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Lalu masuk ke rumput-rumput di sebelah kiri ya, di bahu tol ya. Masuk ke sana itu mau bannya masih spin terus ya. Iya, dari situ saya mulai mencari makna hidup ya. Tuhan tuh ada nggak sih gitu ya. Lalu fungsinya apa secara real untuk hidup saya gitu kan. Jadi mulai berpikir saya. Itu hampir kecelakaan itu ketakutan banget saya waktu mau hampir menabrak truk tangki bahan bakar ya. Pikiran itu terus berulang-ulang di pikiran saya. Kalau saya mati nanti kemana gitu. Apakah hidupnya hanya berakhir begitu aja? Terus lagi merenung, saya melihat tubuh saya itu ada di atas ranjang saya gitu. Jadi saya kayak, loh kok saya melayang di lihat tubuh saya sendiri gitu. Saya berteriak-teriak gitu ya. Aku nggak mau mati, Tuhan. Tuhan. Lalu di sebuah kayak ruangan, bukan ruangan sih, kayak suatu dunia gelap gitu. Lalu menuju satu pintu yang tertutup tapi buka, masuk satu orang gitu. Jadi waktu dibuka ada cahaya, masuk satu orang gitu. Nah waktu di barisan belakang tuh, waktu berbaris saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, wah ini pasti pintu penghakiman nih. Iya, jadi saya waktu itu merasa orang yang berdosa sekali. Saya menyesal kenapa nggak baik-baik hidup saya seperti adik-adik saya, seperti orang tua saya yang majelis gereja dan aktivis dan sebagainya. Kenapa saya yang melenceng sendiri gitu ya. Terus saya juga teringat kembali kayak masa-masa sekolah minggu saya di gereja. Lagu-lagu pujian sekolah minggu itu terngiang-ngiang telinga saya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Lalu saya menangis, saya bilang, Tuhan kalau saya hidup lagi, saya menjadi orang baik. Nah, waktu itu dari belakang ada suatu suara, disertai sinar sangat terang, memanggil nama saya ya, David gitu ya. Saya nggak kenal suara itu, tapi jantung saya berdebar-debar dengan kencang. Dan saya langsung berpikir, ini suara Tuhan. Nggak tahu dari mana, bisa langsung mikirnya, ini suara Tuhan gitu ya. Lalu saya berbalik, ingin melihat suara itu secara refleks, tapi saya terjatuh karena sangat terang sekali. Dan suara itu bilang, kamu belum waktunya kembali ke dunia, beritakan kabar sukacita. Lalu secara mendadak saya kembali lagi ke tubuh saya di ranjang itu. Lalu saya menangis, saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Kau masih berikan aku kesempatan untuk hidup. Saya baca Alkitab itu langsung semalam itu Injil habis ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Langsung saya baca sampai pagi. Jadi saya semalaman itu saya nggak tidur. Saya berdoa sampai baca Alkitab sampai pagi. Saya berdoa minta ampun kalau selama ini menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, hidup saya sia-siakan. Lalu seketika itu kayak
keinginan tuh hilang. Jadi yang ada tuh hanya sukacita dan benar-benar hati yang bersyukur itu. Kayak semuanya Tuhan angkat itu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia supaya manusia berdosa beroleh dikuduskan. Kalau sudah kudus, dia diselamatkan. Nah, hanya Yesus jalan satu-satunya yang bisa membawa kita menuju keselamatan. Jadi saya menyesali kehidupan saya di masa lampau, tapi saya bersyukur juga boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan diselamatkan dan bisa diubahkan, dan saya memiliki hidup yang baru. Pesan saya secara pribadi adalah jangan pernah takut untuk berubah. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak sanggup untuk sembuhkan. Jangan menyia-nyiakan hidup ini, karena hidup ini pasti ada tujuannya, dan hidup ini pasti bermakna kalau kita benar-benar bersama dengan Tuhan. Yang jelas kita taat, ya, kita berserah, kita melekat sama Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan akan berkati dan berikan jalan keluar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak juga loh yang meragukan keberadaan Tuhan. Apalagi kalau hidupnya makin ribet, makin terpuruk, banyak masalah, makin bertanya-tanya. Sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Nah, kalau saya tanya sama saudara, menurut saudara, Tuhan itu ada atau enggak? Nak, bangun. Nak. Nak. Dok! Dokter! Tolong, Dok! Dokter, tolong! Sebentar. Saya minta maaf, Bu. Anak Ibu sudah nggak ada. Saat ini kami terus kasih antibiotik buat Pak Cherly karena infeksi di paru-parunya udah sangat parah sekali. Jadi, apa Papa masih bisa sembuh, Dok? Saya minta maaf. Mungkin kesempatan hidup Pak Cherly tinggal beberapa hari lagi. Saya permisi. Makasih, Dok. Sakit. Iya, Pak. Iya. Ayo, Papa bisa. Papa pasti kuat kok. Halo, permisi. Ya, halo Sus. Mau kasih obatnya buat si Bapak? Oke, saya permisi keluar. Kalau ada apa-apa di bel ya. Oke, Suster. Makasih ya. Pak. Yuk, kita sama-sama berserah kepada Tuhan ya, Pak. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini, aku berdoa untuk papaku. Tuhan, tolong saya. Pak. Matias hartawan, hidupmu kau habiskan untuk mencari harta. Engkau hanya mengejar berkat-Ku, namun sebenarnya kau tidak mengenal Aku. Bawa dia. Ampun! Panas! Panas! Lydia Santika.
Kau adalah istri yang setia, meskipun suamimu mengkhianati cinta kalian. Bawa dia. Cherly Kurniawan. Cherly Kurniawan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi Bapak Cherly Kurniawan. Kami akan lihat kuasamu terjadi hari ini bagi Bapak Cherly Kurniawan. Haleluya. Amin. Saya bermimpi dibawa ke satu tempat yang sangat indah. Di sana banyak manusia yang berbaju putih. Apakah itu surga? Saya yakin itu surga. Tapi kenapa ya? Padahal hidup saya sudah rusak. Tapi mungkin itu karena dia. Siapa dia, Pak? Dia Tuhan. Dia nyata. Dia yang menolongku. Om, kamu masih merokok? Saya di rumah sakit tuh karena paru-paruku separah ini. Kalau saya meninggal, saya bisa punya istri, bisa ada anak. Sedangkan kamu, punya pacar enggak? Menikah belum? Tetap aja jomblo. Ada. Iya, jawaban saya, Tuhan itu ada. Dan Tuhan, Dia akan membalas setiap perbuatan kita. Menurut apa yang kita perbuat, dengan apa? Yaitu kalau kita mencari kebenaran Tuhan, tidak mencari kepentingan sendiri, mencari kehormatan, rajin berbuat baik, dan tidak hidup dalam ketidakbenaran. Tidak hidup dalam ketidakbinasaan, maka hidup kekal yang diberikan. Jadi sorga ada apa enggak? Ada. Neraka jelas ada. Siapapun kita, Allah tidak pernah memandang bulu. Pasti akan masuk penghakiman, baru ditentukan dia akan kemana. Seperti yang Anda saksikan kesaksian tadi itu nyata. Percayalah, semua ada dalam kitab suci. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara? Sehingga Ia merelakan segala kemuliaannya untuk menukar yang seharusnya itu kita binasa karena benih dosa yang dibawa sejak lahir. Itu sebabnya setiap kita perlu untuk mengenal siapa Dia. Untuk apa Dia turun ke dunia? Untuk apa Dia mati di kayu salib? Bahkan untuk apa Dia yang adalah roh berubah menjadi daging? Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu tidak binasa. Selagi kita masih ada dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup dengan semaunya kita sendiri. Maaf saya katakan, kita nggak bisa hidup dengan mencari kepentingan sendiri. Ada hal-hal yang lain. Kalau Anda merasa, saya merasa kosong, saya merasa saya butuh dihibur, saya merasa butuh pelarian. Semakin Anda berlari, melarikan dengan hal-hal yang menurut kita ini menyenangkan saya untuk saat itu. Tapi untuk apa jika itu mengandung konsekuensi? Sedangkan sesungguhnya Tuhan menyediakan upah yang besar. Di mana? Di sorga. Bagi siapa? Bagi kita yang mau sungguh-sungguh mau beribadah dengan benar. Tuhan panggil saudara saat ini. Coba taruh tangan di dada, pejamkan mata, resapi baik-baik. Kalau saya nonton program ini, apakah Tuhan panggil saya? Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar
dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabanmu? Kalau saya mau jawab iya Tuhan, saya nggak mau jawab nanti. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Taruh tangan di dada, tetap pejamkan mata. Katakan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku jawab panggilan-Mu. Panggilan untuk segera bertobat. Aku jawab panggilan itu. Terima kasih Tuhan sudah memanggil namaku sekali lagi. Katakan, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih sayang sama saya. Katakan sekali lagi. Tuhan masih sayang sama saya. Tidak ada yang bisa menyayangi saya selain kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Saya mau mengakui Engkau. Engkaulah keselamatan yang harus aku terima sebagai anugerah terindah dalam hidup saya. Dan aku terima anugerah keselamatan daripada-Mu. Aku gak mau lagi buang anugerah keselamatan itu. Aku akan jaga. Aku mau bertobat. Katakan, aku mau bertobat. Tidak mencari kesenangan sendiri. Tetapi aku mau berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku pasti bisa bersama Engkau yang menuntunku. Katakan amin. Amin. Ya, jadi ibadahlah. Satu saat itu akan berguna. Sekarang ataupun nanti. Karena itu yang menguatkan kehidupan kita pada akhirnya. Nah, mungkin Anda berpikir, ya kalau pas saya lagi lemah, apakah ada yang menguatkan saya? Ada. Sahabat 24. Mereka juga orang-orang yang rajin beribadah. Mereka pun juga orang-orang yang rajin untuk berjuang, memastikan, untuk mengencourage dan mendorong siapapun yang telepon mereka. Percayalah, mereka akan mengatakan bahwa jangan tinggalkan ibadahmu. Kejar terus wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan mengizinkan ini, karena Tuhan mau engkau bertobat. Karena Tuhan memanggil namamu, ada rencana indah yang Tuhan sediakan. Kalau Anda nggak percaya, hubungi Sahabat 24 sekarang juga. Nama saya adalah Jaya Mudahulu SM. Dan pekerjaan saya sekarang bekerja di pemerintah desa sebagai sekretaris desa. Saya juga sudah terlibat di SPS BNKP Jemaat Sutahlin Raso yang sedang berjalan hingga saat ini. Pada awalnya saya mendengarkan informasi Super 5 ini. Waktu itu ada kawan, dia menceritakan tentang ini semua Super 5 ini. Pertemuan Jaya dengan temannya itu mengubahkan cara pandangnya terhadap anak-anak di daerahnya. Jaya kemudian tertarik dengan kurikulum Super 5, karena kurikulum ini juga mengajarkan pembentukan karakter yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita mengajari anak-anak kita ini bisa ikut bersama Tuhan dan bisa mengenal siapa itu Tuhan. Bisa menghormati orang tua, bapak dan ibu, bisa mereka berdoa kepada Tuhan. Demi memuridkan anak-anak di desanya, Jaya kemudian mengupayakan berbagai cara, mulai dari mengurus perizinan pendirian PAUD, bertemu dengan orang tua yang memiliki anak usia PAUD, bahkan dia mencari tenaga pengajar yang bisa membantunya menjalankan PAUD Super 5 ini. Kita sudah membuktikan bahwa siswa kita sangat jauh berbeda sebelum masuk di Super 5 ini dan sesudah masuk. Sebelum mereka masuk, mereka tidak tahu apa-apa. Salah satu contoh, mereka tidak bisa menyapa orang tua, mereka tidak bisa tahu apa huruf A sampai Z, dan mereka tidak bisa berdoa. Setelah masuk mereka di Super 5 ini, mereka ini tahu semua. Walaupun tidak sempurna 100%, tetapi setidaknya mereka bisa memahami ajaran-ajaran yang diajarkan selama ini kepada mereka.
anak kita ini bagaimana perkembangan sesudah atau sebelum anak kita ini ikut jadi sekolah kita untuk Super 5. Sebelum dia gabung dengan Super 5 ini memang banyak kelemahan. Sesudah masuk dia sekitar 1 tahun lebih di sini di Super 5 BNKP Setia Hiliraso, kami sebagai orang tua merasa bangga dan anak kita ini bisa membaca dan bisa menulis dan bisa berbahasa Indonesia dan bisa memuji nama Tuhan. Itu sangat jauh beda ya? Iya, sangat jauh beda Pak sebelum dia mau ke PAUD ini. Sesudah dia masuk, ya banyak peningkatan. Sekarang udah bisa berdoa mereka? Udah bisa berdoa Pak. Perjalanan Jaya untuk memuridkan generasi anak di desanya tidaklah mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, semua dapat dilaluinya. Membuat saya termotivasi di Super 5 ini atau di SPS BNKP Jemaat Setia Hiliraso ini, Lukas pasal 16 ayat 10. Ya, bagi yang menyelesaikan perkara kecil, maka bisa menyelesaikan perkara besar. Di situ saya termotivasi ketika ada tantangan yang saya hadapi di SPS BNKP Jemaat Setia Hiliraso ini. Itulah yang membuat saya kuat. Bersyukur kepada CBN. Ya sama seperti David dan juga Charlie yang juga mungkin punya pertanyaan, ada nggak ya Tuhan ya? Ada nggak yang nolong saya ya? Ternyata ada. Pertolongan itu tepat pada waktunya kan. Dahsyat dan ajaib. Nah bayangkan ada begitu banyak orang yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Ada nggak ya yang peduli sama saya, mengarahkan saya atau menolong kekurangan saya? Ada nggak? Ada. Siapa? Saudara dan saya. Kita ini loh ditentukan Tuhan untuk menolong mereka. Percayalah saudara, ini adalah kesempatan yang baik dan luar biasa. Ya kan? Caranya juga sangat mudah. Kita hanya menggunakan handphone, lalu kemudian buka menu yang namanya kamera, arahkan ke kode yang dikatakan QR code yang tertera dalam tayangan ini, scan di situ. Tunggu, nanti akan ada link atau tautan. Klik aja di situ. Lalu kita donasikan. Ya tentunya kita tanya sama Tuhan, Tuhan berapa nih yang harus saya donasikan? Bukan bicara mengenai uang, tapi bicara mengenai apa? Pertolongan. Begitu banyak orang yang butuh pertolongan untuk mereka boleh dituntun mengalami pertobatan. Kalau mau lebih nyata lagi mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, nggak mudah, lemah, ya kan kita harus baca artikel-artikel yang memberkati. Kita juga dapat informasi yang juga memberkati, menguatkan kita. Oke, sahabat 24, Anda sudah simpan nomornya kan, Anda telepon setiap hari. Tapi juga Anda bisa kunjungi di sela-sela kesibukan Anda di www.jawaban.com. Ikuti sosial media, supaya sosial medianya ya kita lah yang pasti. Karena kita akan memberikan informasi terbaru buat Anda semua. Supaya apa? Anda bertumbuh dan Anda semakin teguh. Supaya Anda selalu mengatakan apapun keadaannya di hadapan orang. Saya sudah berubah, saya bertobat. Sebab di dalam Tuhan saya selalu menemukan solusi. Ya, di dalam Tuhan pasti ada solusi.